kenapa sih kok pada musim hujan itu banyak anak-anak sakit? Apakah mandi hujan ini boleh apa enggak sih dok sebenarnya? Apakah baik atau sebenarnya emang nggak boleh nih dok gitu? Karena banyak anak-anak yang setelah mandi hujan kok malah jadi sakit. Sangat tidak saya sarankan balita, anak di bawah 5 tahun itu hujan-hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kita jumpa lagi di Health Talk, podcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini kita masih dengan narasumber yang sama dengan episode sebelumnya, yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zainul Arifin MPH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Berarti udah siap ya Pak menyampaikan informasi dan edukasi untuk sahabat sehat semua. Nah sahabat sehat semua, hari ini topik kita adalah masih ada kaitannya dengan musim hujan nih Pak, seperti di episode sebelumnya. Tapi bukan tentang nyamuk-nyamukan lagi nih Pak. Kita kali ini membahas tentang penyakit yang rentan terjadi pada anak di musim hujan. Nah dokter, kira-kira penyakit apa aja nih dok? Ini kan sekarang musim hujan ya. Kita sebagai masyarakat mungkin jadi lebih rentan terkena penyakit, mau itu orang dewasa terutama anak-anak yang mungkin sistem imun tubuhnya itu sebenarnya lebih lemah gitu ya dok ya dibanding orang dewasa. Nah kira-kira penyakit apa aja yang paling rentan terjadi pada anak-anak di musim hujan seperti ini dok? Jadi begini ya, sebelum ke arah penyakit apa saja, itu kita harus tanya dulu, kenapa sih kok pada musim hujan itu banyak anak-anak sakit? Nah itu dia dok. Nah itu harus kita tanyakan dulu. Pada setiap kali ada perubahan, tetapi musim hujan banyak anak sakit, tetapi kebalikannya setelah musim hujan selesai, musim kemarau, itu penyakit pada anak juga tidak sebegitu tinggi gitu. Jadi kalau ada perubahan cuaca itu saja saya kira tidak yang utama. Bukan faktor utama penyakitnya ya. Seperti itu. Karena apa? Pada saat masuk musim kemarau itu penyakit-penyakit pada anak-anak sakit itu tidak sebanyak pada kalau kita masuk musim hujan. Nah, itu sebenarnya kenapa kok seperti itu? Nah, yang menjadi pertanyaan. Yang terjadi perubahan dari musim kering ya, kita sebut aja kemarau untuk kemudian musim hujan. Itu banyak terjadi perubahan yang drastis. Kalau kita lihat ya, kalau dari musim kering kemudian hujan, dari kering menjadi basah itu lebih drastis daripada dari basah ke kering. Ya, toh? Ya. Kan dari musim hujan ke kemarau masih ada hujan itu agak jarang gitu. Tapi beda kalau dari musim kemarau ke hujan, ada istilah kemarau 10 tahun dihapus oleh hujan 1 hari. Seperti itu ya. Langsung basah. Jadi terjadi perubahan kelembapan secara mendadak, terjadi perubahan suhu secara mendadak. Nah, hal-hal yang mendadak ini bisa menyebabkan perubahan-perubahan baik di dalam tubuh kita, manusia, maupun di lingkungan. Kita bicara dulu di tubuh kita. Ya, terjadi perubahan sistem imun kita mungkin membutuhkan adaptasi. Ingat, sistem tubuh kita itu membutuhkan suatu hal yang optimum. Nah, contoh kalau kita hidup di Mataram. Mataram ini sejuk, banyak air, ya kan? Kalau haus tinggal minum. Kemudian kita tiba-tiba jamaah haji kita pergi ke Saudi yang iklimnya panas, gurun. Nah, batuk, kemudian ada yang lemah dan sebagainya. Itu karena apa? Kita tidak berada pada keadaan yang optimum untuk tubuh kita, sehingga sistem imun kita tidak bekerja secara optimal. Begitu juga bisa dianalogikan seperti itu. Kalau kita dari musim kemarau ke musim hujan, terjadi perubahan kelembapan, perubahan suhu dan sebagainya, maka tubuh kita itu membutuhkan waktu juga untuk melakukan adaptasi. Ya. Nah, karena tidak biasa ya. Tidak biasa. Nah, kalau kita yang sudah dewasa ini sistem imun kita sudah sempurna, sehingga beradaptasi lebih mudah. Tetapi anak-anak itu sistem imunnya sebenarnya tidak lemah, tetapi sistem imunnya belum berkembang secara maksimal. Tidak seperti orang dewasa. Tidak seperti dewasa, sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk
sakit jika terjadi perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya, membutuhkan waktu untuk adaptasi. Itu yang pertama. Kenapa anak-anak lebih banyak sakit pada musim hujan. Yang kedua, tadi dikatakan kita sekarang tidak membahas nyamuk. Masih ada hubungan dengan nyamuk? Tetap ada ya, Dok? Tetap ada hubungan. Kenapa? Lingkungan dari kering menjadi basah. Itu pasti ada terjadi perubahan-perubahan yang bisa mendukung beberapa faktor atau pembawa penyakit. Ya, bisa faktornya, bisa juga bakterinya atau virusnya atau penyebab sakitnya. Nah, sekarang contoh faktor. Faktor contohnya adalah nyamuk. Nyamuk mungkin di musim kemarau itu populasinya lebih rendah daripada begitu musim hujan. Nah, berarti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nyamuk bisa kita prediksi akan naik. Naik saat musim hujan. Kemudian terutama serangga lalat. Iya, banyak banget lalat, Dok. Musim hujan. Ya. Karena lembab ya, Dok ya. Nah, dia optimal untuk bereproduksi. Ya, jadi populasi lalat akan berkembang atau meningkat pada musim hujan. Nah, berarti bisa kita prediksi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan yang bisa ditularkan oleh lalat itu akan naik. Nah, sekarang penyakit apa saja yang disebabkan oleh lalat? Yang disebarkan melalui lalat. Nah, bisa diare. Nah, diare, tipes, biasanya yang berhubungan dengan pencernaan. Kemudian kalau yang berhubungan dengan nyamuk, demam berdarah yang kemarin. Ya. Nah, berikutnya lagi adalah tadi sudah ya pada anaknya sendiri, sistem imun, faktornya. Yang terakhir penyebab penyakitnya, bakteri dan virus. Bakteri dan virus itu perkembangbiakannya itu juga membutuhkan tempat ya yang optimal. Nah, pada saat musim hujan bisa jadi itu kelembapannya sudah pas, suhu sudah pas, maka virus, bakteri tertentu itu akan lebih dekat dengan kita, lebih banyak dengan kita sehingga lebih mudah, ada kemungkinan lebih mudah masuk ke tubuh anak-anak. Kalau parasit, Dok? Kalau parasit, nah bisa juga. Bisa juga. Ya contoh ya, kalau parasit contoh amuba, disentri. Nah kan bisa juga, tapi kan lewat makanan lalat dan sebagainya. Artinya itu juga bisa berkembang lebih banyak pada saat musim hujan. Jadi 3 faktor ini itu berpengaruh pada kenapa sih kok banyak anak-anak sakit di musim hujan. Nah, sekarang sakit apa saja yang ada? Pertanyaan tadi, sakit apa saja yang ada di musim hujan? Tadi yang pertama adalah diare tadi. Diare ya karena dibawa oleh lalat, kemudian hujan, kemudian mungkin mata air itu ada yang tercemar dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tadi nyamuk ya. Dan yang ketiga yang paling banyak itu adalah ISPA. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Ya, jadi batuk pilek. Ya kan, batuk pilek. Kenapa? Ya, virusnya sudah optimal perkembangbiakannya. Jadi ISPA yang banyak terjadi itu karena virus. ISPA itu tertularnya lewat mana, Dok? Pernafasan. Nah, pernafasan ini kan bisa karena kenapa kok banyak anak-anak kena ISPA dan virus itu paling kecil. Iya. Jadi lebih mudah untuk melayang-layang. Nah, jadi begitu hujan optimal virus, kemudian kering, virusnya bisa menyebar seperti itu. Ya, itu secara gambaran kasarnya seperti itu. Jadi ini ada juga sih penyakit yang paling ada lebih banyak lagi ya yang tidak diketahui. Contoh habis kehujanan panas. Nah, iya. Betul. Nah, ini kenapa ini? Apa penyebabnya? Habis hujan panas. Nah, panas badan, ya nggak diketahui. Ya, jadi itu adalah penyebabnya virus. Virus juga ya, Dok? Iya, virus. Jadi virus itu sangat mudah untuk menularkan. Dan ingat, kemarin kita bahas virus tidak ada obat. Tidak ada obatnya. Oleh karena itu sangat umum di masyarakat setelah kehujanan atau pada saat musim hujan, anak-anak panas, kemudian 3 hari sembuh. Langsung bisa sembuh sendiri ya, Dok ya? Dengan catatan anaknya daya tahan tubuhnya baik dan sebagainya. Nanti kita bahas hal itu. Bagaimana supaya anak itu tidak mudah sakit.
terutama saat musim hujan. Musim. Nah dok, ini kan tadi disebutkan faktor-faktornya itu seperti nyamuk itu membawa virus, bisa membawa bakteri juga, faktor-faktor lainnya, kemudian parasit. Nah ini kan hal-hal yang kita nggak lihat ya dok ya. Betul, mereka ini tidak terlihat gitu sebenarnya, musuh yang tidak terlihat. Musuh yang tidak terlihat. Nah itu cara kita, terutama orang tua nih dok ya, pasti khawatir anaknya akan rentan sakit di musim hujan, itu pencegahannya tuh sebaiknya seperti apa gitu? Ya. Jadi kalau kita membahas tadi virus, bakteri, parasit itu kan tidak kelihatan ya. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita tahu perilakunya. Oke, ada perilakunya nih. Iya. Bukan cuma manusia aja ya dok ya. Bukan cuma manusia, contoh diare. Bakteri-bakteri atau virus penyebab diare itu tidak akan ditularkan lewat pernafasan. Akan ditularkan lewat makanan. Begitu juga virus-virus yang penyebab batuk, infeksi saluran pernapasan akut, itu tidak ditularkan lewat makanan. Tetapi dia ditularkan lewat pernapasan. Nah ya, jadi ke arah sana. Oleh karena itu kita perilaku dari masing-masing itu kan kita sudah tahu bahwa dari pencernaan dari makanan, kalau batuk dari pernafasan. Nah kalau gitu ya, berarti kita kalau makan higienisnya harus PHBS, diperhatikan PHBS-nya. Sebelum makan cuci tangan, makanannya harus sehat dan bersih, kan begitu. Terus kalau batuk pilek ya pakai masker, kan gitu. Atau yang batuk jangan dekat-dekat, yang sehat, seperti itu. Jadi seperti itu. Itu baru cara ininya. Yang kedua adalah, ingat tadi bahwa orang sakit itu karena sistem tubuhnya imunnya rendah. Nah, jangan sampai sistem imun kita rendah, terutama anak-anak. Nah, jadi bagaimana sih anak-anak itu sistem imunnya kok bisa rendah? Ya satu, gizinya dong. Harus diperhatikan kembali lagi. Bagaimana anak bisa sehat kalau gizinya nggak kurang kita cukupi? Ya karena kan sistem imun itu, pertahanan tubuh itu juga membutuhkan asupan kalori ya, gizinya. Ya. Yang kedua, ya jangan lupa imunisasi dong yang lengkap. Penting imunisasi ya. Nggak boleh takut imunisasi ya dok ya. Bagaimana anak ingin sehat kalau tidak mau imunisasi? Agak susah kita ini ya. Karena apa? Imunisasi itu ya contoh imunisasi campak. Imunisasi campak itu namanya kan campak. Berarti dia melindungi anak dari campak. Bukan berhenti di situ, karena campak itu menyebabkan diare. Jadi anak yang diimunisasi campak itu mencegah anak kena diare. Belum selesai di situ, komplikasi campak itu batuk pneumonia. Batuk pneumonia. Nah kalau anak ini sudah imunisasi campak, insya Allah nggak kena pneumonia. Mencegah lagi. Lagi gitu loh. Artinya dalam satu imunisasi itu sebenarnya bisa melindungi beberapa. Seperti itu. Dan dilatih dengan sering diimunisasi, maka sistem pertahanan tubuh kita itu dilatih untuk menghadapi antigen atau kuman-kuman yang merugikan tubuh. Sehingga kalau ada bakteri atau virus, kuman yang bisa menyebabkan penyakit, itu sudah terbiasa untuk respon cepat di dalam tubuh. Karena tubuh kita ini sebenarnya pintar ya dok. Ini kan ciptaan Tuhan. Kan? Udah paling sempurna ya dok. Paling sempurna seperti itu. Nah berarti tadi caranya untuk mencegah itu selain menjaga PHBS tadi, kemudian makanan bergizi jangan lupa, dan jangan lupa untuk imunisasi. Nah terus selanjutnya ini dok, ini kan kalau misalnya musim hujan biasanya anak-anak nih seneng banget mandi hujan gitu. Saya juga dulu waktu kecil gitu seneng kan hobi mandi hujan sama teman-teman rame-rame. Nah sementara mungkin setelah mandi hujan takutnya nanti anaknya sakit. Nah sebenarnya mandi hujan ini kita mulai dulu dari apakah mandi hujan ini boleh apa enggak sih dok sebenarnya? Apakah baik atau sebenarnya emang nggak boleh nih dok gitu? Karena banyak anak-anak yang setelah mandi hujan kok malah jadi sakit gitu. Ya betul. Jadi begini. Pertanyaannya, kalau hujan-hujan itu apakah boleh kita main hujan-hujan? Boleh nggak sih? Ya, jawabannya tergantung.
Oke. Nah, kalau hujan kemudian ada petir, gitu jangan. Takut ya, Dok? Iya, jangan. Nanti kena petir kan, kesambar. Ya. Atau hujan deras, kemudian ada angin ribut, jangan ketimpa pohon. Jadi lihat dulu. Serem banget. Jadi lihat dulu. Kondisi cuaca di luar. Iya, hujannya hujan badai atau hujan biasa. Kan begitu ya. Keamanan dulu lah. Ya. Hujannya hujan bagaimana? Kalau sekedar hujan biasa, baru kita berpikir. Kalau hujan badai, petir dan sebagainya, ya kita berlindung. Ya. Nah, pertanyaan tadi kan, kalau hujan-hujan, apakah boleh anak-anak itu hujan-hujan kan gitu? Nah, boleh atau tidak bergantung dari kondisi anak. Oke. Ya. Ini dari faktor internalnya berarti, Dok? Faktor anaknya dulu. Kenapa? Saya termasuk orang tua yang tidak melarang anak hujan-hujan. Dokter nih? Iya, saya pribadi. Kenapa? Ya karena hujan-hujan adalah bagian dari pengalaman dia. Jangan sampai kita ini sebagai orang tua menghilangkan hak anak untuk bermain kan. Hujan-hujan itu salah satu hak anak untuk bermain. Kesenangan masa kecilnya kan di situ. Kenangannya di situ seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya bagaimana hujan itu supaya tidak menjadi sakit kan gitu. Nah, ya, yang tadi ya, jadi pastikan bahwa hujannya itu hujan yang aman. Jadi tidak ada petir, tidak ada badai, dan sebagainya. Perhatikan faktor eksternal. Jangan hujan-hujan terus main di pinggir sungai. Itu bahaya banget. Itu bahaya ya. Jadi seperti itu. Jadi faktor keamanan dulu. Sebelum ke arah kesehatan kita faktor keamanan. Nah, kecuali kalau kehujanan di tengah jalan ya. Itu beda lagi. Nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Terus berikutnya adalah faktor usia anak. Sangat tidak saya sarankan balita, anak di bawah 5 tahun itu hujan-hujan. Kenapa? Sistem imunnya belum maksimal. Tadi anak-anak aja sebenarnya sistem imunnya belum terlalu kuat, apalagi balita ya, yang lebih kecil lagi nih. Iya, seperti itu ya. Jadi anak-anak balita itu kalau saya sarankan jangan. Ya, kembali kecuali kalau kehujanan ya. Beda lagi ya. Beda lagi kan. Karena sistem imunnya. Lu anak saya hujan-hujan nggak biasa, beda-beda. Ya, Bapak Ibu ya beda-beda tingkat kematangan dari sistem anak-anak itu beda-beda ya. Tetapi saya sarankan balita itu karena masih dia dalam proses. Tapi kalau itu anak SD, ya, apalagi SMP, SMA, itu kita sudah bisa mengandalkan sistem imunnya sudah berkembang dengan baik. Lebih berkembang dibanding balita. Dengan baik. Tetapi itu pun masih ada catatan. Ya. Apa yakin kita sistem imunnya baik? Nah, gitu toh. Nah, kita lihat dulu anaknya. Kalau anaknya gizinya kurang gitu ya jangan. Kalau anak kita gizinya baik, berpengaruh juga ya, Dok ya. Ketika gizinya tidak gizi kurang ya hati-hati gitu ya. Perbaiki dulu dong gizinya. Apakah anak kita ini sudah sama dengan yang lain gizinya kan seperti itu. Karena gizi itu berhubungan bisa adalah hal yang bisa kita nilai terhadap secara overall kondisi kesehatan anak itu. Yang paling mudah dari gizinya. Kalau berat badannya sesuai dengan usianya, sesuai dengan tingginya, itu ya berarti secara ini menyeluruh kesehatannya baik. Jadi ini, jadi gizinya. Kemudian yang kedua adalah riwayat imunisasinya bagaimana? Itu lagi tuh, berkaitan lagi sama imunisasi tadi, karena penting banget ya, Dok ya. Itu satu imunisasi bisa melindungi dari banyak penyakit. Betul. Riwayat imunisasi. Kalau riwayat imunisasinya lengkap, maka insya Allah kita bisa memastikan bahwa sistem imunnya itu sudah baik, ya sudah terdevelop dengan baik. Setidaknya lebih baik dari anak-anak yang tidak imunisasi. Seperti itu ya. Berikutnya adalah perlakuan pada saat hujan-hujan ataukah setelah hujan-hujan. Kalau seperti masih peralihan, hujan pertama, habis kemarin hujan pertama, itu kan masih cuaca ini masih beralih-alih. Ya kita yang nggak kehujanan aja kadang-kadang sakit. Iya betul. Ya, apalagi anak-anak ya yang hujan-hujan. Jadi hujan-hujan yang pertama itu saya sarankan tidak hujan-hujan dulu. Karena apa? Belum adaptasi. Berarti ketika baru mulai memasuki musim hujan, masih pancaroba nih, peralihan gitu. Peralihan gitu, itu sebaiknya jangan dulu ya, Dok. Sebaiknya jangan mandi hujan dulu. Apalagi biasanya hujan yang pertama itu kan biasanya itu kayak menyapu hal-hal yang polusi-polusi ya.
Coba kalau hujan pertama, setelah hujan kan terasa segar gitu, karena polusinya terhapus. Nah itu kan kita nggak tahu air hujan itu mengandung polutan apa saja. Iya. Apalagi mungkin mengandung virus-virus apa saja kan. Nah, jadi untuk yang pertama-pertama itu ya tunggulah beberapa minggu setelah benar-benar masuk ke musim hujan. Tubuh kita sudah adaptasi, anak-anak sudah adaptasi dengan kelembapan dan suhu sekitar. Kemudian setelah hujan-hujan, bagaimanapun pada saat hujan-hujan itu adalah kita memasukkan diri kita ke dalam kondisi yang berisiko sakit. Ya, kita harus tahu bahwa hujan-hujan itu menempatkan tubuh kita ke kondisi sakit, berisiko sakit, bukan sakit. Berisiko sakit. Kenapa? Nah, kita kan hidup di daerah, kita kan hidup dalam keadaan kering. Iya. Kita kan bukan seperti makhluk hidup yang bebek, yang main di air, yang main di air. Tubuhnya emang udah terbiasa dengan air terus. Kan kita kan makhluk hidup yang hidup di tempat yang kering. Iya. Terus kita hujan-hujan, berarti basah, berarti kita menempatkan diri kita ke beresiko ya terhadap sakit. Oleh karena itu, ya setelah hujan itu pastikan kondisi kita kembali ke kering secepatnya. Nah, jadi setelah mandi hujan langsung keringkan gitu. Langsung mandi dulu, karena kan kita hujan itu kita tidak tahu mengandung apa saja. Biasanya kan virus-virus juga. Oleh karena itu kalau anak habis mandi, habis hujan-hujan kemudian sakit. Kenapa? Panas ya. Itu virus. Demam ya biasanya. Demam. Nah, itu virus itu. Kenapa air hujan itu membawa juga mungkin virus-virus. Menjadi perantara. Nah, perantara, kondisi basah virus masuk. Nah, oleh karena itu setelah mandi kehujanan atau hujan-hujan, segera mandi, bersihkan tubuh. Kan air hujan itu kita tidak tahu itu bersih atau tidak. Mandi, keramas, pakai sampo, pakai sabun, bersihkan seluruh tubuh. Pastikan tubuh kita itu bersih lagi. Jadi tetap harus mandi lagi. Mandinya lagi. Tapi pakai air di dalam rumah. Air yang bersih di dalam rumah, pakai sampo, pakai sabun. Nah, supaya apa? Virus, bakteri yang mungkin entah dari udara yang terperangkap air tadi kan, air hujan itu kan, nah itu bisa hilang oleh antiseptik yang ada di sabun. Nah, itu berarti sabun tuh bukan cuma sekedar wangi-wangian ya dok ya? Itu kan untuk membunuh virus sama virus dan bakteri juga. Keramas ini, kemudian mandi pakai sabun bersih. Nah itu sudah tubuh kita insya Allah terbebas dari virus sama bakteri yang mungkin terbawa dari air hujan itu. Nah biasanya anak kalau habis hujan-hujan kan dingin, minta makan biasanya. Iya benar. Nah itu langsung lapar ya dok ya. Berarti bapak ibu harus siapkan makanan ekstra. Dan makanannya juga harus yang sesuai dengan kebutuhan. Ya itu apa, kalori sesuai dengan kebutuhan usianya. Nah biasanya apa tuh dok yang baiknya kita siapin setelah anak-anak mandi hujan nih? Ya bukan gorengan ya dok? Ya ini tetap makanan sehat, menu sehat. Ya, jadi kalau lapar ya menu sehat, karbohidrat yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak, ya itu harus seimbang. Harus tetap seimbang. Tambah mineral dan vitamin harus seimbang. Ekstra perlindungan. Iya, seperti itu. Karena apa? Anak-anak adalah, jadi anak-anak itu tidak seperti kita. Kalau kita kan makan itu untuk kebutuhan kita beraktivitas. Ya. Kalau anak-anak memang untuk aktivitas plus tumbuh kembang. Oleh karena itu anak-anak membutuhkan makanan lebih daripada orang dewasa. Karena dewasa hanya untuk aktivitas, kalau anak-anak untuk tumbuh kembangnya. Karena memang masih waktunya untuk proses tumbuh kembangnya itu di masa anak-anak. Nah, terus gini dok, kalau misalnya anak-anak udah mandi nih dok ya, karena rentan sakit, demam segala macam. Penanganannya itu seperti apa nih dok? Karena walaupun tadi dokter bilang mungkin bisa sembuh sendiri ya, tapi kan pasti orang tua tuh panik ya dok ya, ketika anaknya sakit. Nah itu gimana dok? Ya betul ya. Jadi ini seumpama ya kita bepergian ya kebetulan kita nggak punya kendaraan kan, pakai motor ya. Kita kan sangat umum sekali dengan motor. Kemudian di tengah jalan kehujanan. Ya bersama anak kita kehujanan. Ya kembali kehujanan, kemudian kita tetap ya sampai di rumah mandi sampai bersih lagi. Anak kita mungkin masih sakit ya, masih sakit. Nah kalau demam, biasanya demam kita lihat demamnya. Ya, jadi untuk pertolongan pertama banyak minum, karena demam itu mengeluarkan dehidrasi ya, mengeluarkan
uap, lebih banyak uap lewat nafas, kulit dan sebagainya. Jadi minum yang banyak, kemudian penurun panas, paracetamol, langsung ya seperti itu. Nah, kalau dalam 1 hari itu tidak ada respon, segera ke pelayanan kesehatan. Nggak usah tunda-tunda ya dok Nah, ya. jangan tunda-tunda. Pokoknya kalau misalnya nggak ada perubahan, Iya, nggak ada respon betul. yang baik, mungkin Betul. dari tubuh anaknya langsung aja Iya, bawa ke iya. yang Apalagi kalau anak itu tidak mau makan. Oh iya, Tidak itu mau bahaya makan, sih tidak dok ya mau kalau udah minum. sampai nggak mau Nah, makan. itu jangan ditunda. Dalam 24 jam, 1 hari, besoknya segera bawa ke fasilitas kesehatan. Itu biasanya kenapa tuh dok sampai nggak mau makan segala macam? Terlalu ini sakitnya itu terlalu kondisinya terlalu drop. Terlalu drop. Ya, jadi dia sudah kehilangan keinginan untuk makan dan sebagainya. Jadi recovery tubuhnya itu benar-benar kesulitan seperti itu ya. Oleh karena itu kalau anak sudah mulai agak nggak enak itu selama masih bisa makan dan minum itu kita sebagai orang tua itu masihlah tenang. Masih tenang lah ya masih dok tenang, ya. Tetapi kalau sudah nggak makan, nggak minum, paling muntah, minimal dehidrasi. Nah, itu jadi masalah. Ya, itu udah bahaya dok sebenarnya ya. Harus jadi segera. Masalah ya. Istilah bahaya sih enggak, cuman itu awal dari masalah. Oke. Nah, jadi kalau anak nggak mau makan, nggak mau minum, ya itu segera ke petugas kesehatan. Langsung ke vaskes terdekat. Betul. Jangan ditunda-tunda Bapak Jangan Ibu. ditunda. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Oke. Nah dok, karena kita sudah mulai mendekati waktu berpisah ini dok ya. Saya mau dokter memberikan apa sedikit pesan-pesan untuk orang tua di sana atau untuk semua sahabat sehat di luar sana agar tetap sehat selama musim hujan ini dok, boleh? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Jadi untuk mencegah keluarga kita dari sakit atau menjaga keluarga kita tetap sehat di musim apapun, entah perubahan musim dan sebagainya, itu sebenarnya gampang sebenarnya. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi Bapak itu jangan lupa kalau habis keluar masuk rumah cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan, air mengalir menggunakan sabun. Ya, kemudian makan makanan yang bergizi. Ya, ketiga rajin olahraga. Rajin olahraga ya. Berapa kali dok? Minimal itu setiap hari 30 menit. Minimal 30 menit setiap hari. Disempatkan aja ya. Disempatkan. Kayak kebiasaan kita peregangan di kantor nih sebenarnya itu masih termasuk ya dok ya. Iya. Supaya 30 menit itu tidak lama ya. Oke. Seperti itu. Jadi PHBS itu walaupun terdengar sederhana ya dok ya, tapi penting banget perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Nah dokter, kita cukupkan untuk episode kali ini. Mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di episode-episode berikutnya. Baik sahabat sehat, demikian episode Health Talk kali ini bersama saya dan juga Dr. Zainul Arifin MPH. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.